ketika saya lulus dari Madrasah Aliyah ini, saya divonis oleh dokter kena TBC, ya, TBC, dan saya harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Disitulah saya merenung, ya, karena saya merasa di usia yang sangat produktif, ya, lulus SMA, dan saya harus menjalani pengobatan selama 6 bulan berturut-turut, sehingga dalam perenungan saya itu berpikir, ya, kalau saya bekerja berat, ini secara fisik saya sudah tidak mampu. Mau ikut pendaftaran tentara, ya, atau polisi juga tidak bisa waktu itu. Jalan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah saya harus melanjutkan pendidikan tinggi agar ke depan setelah lulus itu saya tidak kerja berat. Ternyata ayah saya tidak menghendaki saya untuk melanjutkan kuliah, tapi ibu saya berhasil saya yakinkan dengan satu syarat, kuliah ngambil guru. Prinsipnya ibu saya itu, yang penting kamu kuliah jadi guru, meskipun guru itu bayarannya tidak banyak, ya, kata orang tua saya itu berkah gitu. Saya diterima di jurusan pendidikan ekonomi. Subhanallah, waktu itu nama saya itu berada di paling atas gitu. Setelah saya diterima di sini, saya bingung, ya, saya bingung loh. Saya ini kan sudah janji sama ibu saya bahwa saya cukup dibiayai masuk saja. Nanti setelahnya itu saya akan bekerja, gitu ya. Saya akan bekerja mencari pekerjaan, gitu ya. Karena saya sadar, ya, bahwa saudara saya banyak, ya. Saya 8 bersaudara, tidak mungkin, ya, kalau misalnya saya mengandalkan ibu saya, ya. Akhirnya ada salah satu senior yang mengajak saya untuk tinggal di masjid. Kemudian untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, saya dan teman-teman BEM, ya, itu mendirikan kafe. Sebagai bentuk tanggung jawab moral saya bersihkan seluruh halaman DFE. Kemudian karena saya sering membersihkan halaman-halaman gedung ini, ya, itu kemudian ketemulah dengan Mbah Mo tadi, ya. Mbah Mo menawarkan saya, kamu mau nggak kerja di FE? Ini FE lagi butuh cleaning service gitu. Nah, kebetulan saya tidak ada pekerjaan waktu itu dan ditemukan ke Pak Wikono. Pertama kali yang saya masih ingat waktu ditemukan dengan Pak Wikono itu adalah satu, ya, apa kamu tidak malu kuliah di UNESA kemudian kamu jadi cleaning service? Yang kedua, ya, kamu harus bisa meyakinkan saya bahwa dengan bekerja ini kuliahmu tidak macet. Sebagai janji saya kepada Pak Wikono waktu itu, saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya bekerja, ya, saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan bahkan saya mampu menyelesaikan kuliah itu 3,5 tahun. Lulus, ya, lulus tetap bekerja sebagai cleaning service di FE sampai kemudian saya dipindah ke fakultas untuk menangani di bidang kemahasiswaan. Dan prinsip saya waktu itu, roda itu akan berputar, dan Allah itu kan, ya, berjanji, ya, barang siapa yang beriman dan mencari ilmu itu kan akan diangkat derajatnya. Kemudian saya mengumpulkan uang untuk melanjutkan studi S2, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi saya di S2 di UNER, gitu ya. Setelah saya kuliah, kemudian Prodi Ekonomi Islam berdiri dan saya ngajar di Prodi Ekonomi Islam. Jadi kuncinya adalah tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras, ya. Kalau peribahasa orang Jawa itu ora ono wong mulya tanpa rekoso.